Halo teman-teman. Halo. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oh iya, Kak, gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Teman-teman di rumah baik kan? Teman-teman pasti baik dong. Pasti Berkat dong. Tuhan ya hari ini. Mantap sekali. Oh iya, saya dengan Kak Nathan Saya Kak Samuel. akan menemani kita pada saat ini untuk sekolah minggu bersama. Oke, mari kita kumpulkan semangat kita. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Adik-adik di rumah ikut nyanyi bareng-bareng ya. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Sebagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Yeay, semangat. Oke, sekarang kita doa pembuka. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita masing-masing berdoa dulu yuk. Nah, berdoanya nanti ikutin Mas Samuel ya. Oke, Iya, Kak. mari kita lipat tangannya sama-sama, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau tuntun kami Engkau tuntun kami agar agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami Dalam nama berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Oke, sebentar lagi kan kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Ada yang tahu nggak sih firman kita kali ini diambil dari kitab apa? Ayo, Dari apa, Kak? dari apa ya? Dari apa ya? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tingkatkan semangat kita supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian God is so good. Udah pada tahu kan lagunya? Kita nyanyikan dalam dua bahasa.
firman kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur, Mazmur berapa, pasal 48. Saya bacakan ya. Adik-adik yang di rumah, teman-teman, kalau misalnya udah bisa belajar baca, bisa ikutan baca ya di Mazmur 48. Nah, kalau yang belum baca nanti bisa sama papanya, mamanya, atau sama mbahnya nanti buat ikutan baca Alkitab. Kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca ya. Mazmur 48. Judul perikopnya Sion Kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya ialah Allah kita, dialah seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Kak, tadi kan firman Tuhan berbicara mengenai bait Allah ya. Jadi seperti apa sih bait Allah itu? Kakak tahu nggak? Kita coba lihat sedikit ya. Bait Allah itu setahu Kak Samuel ya, bait Allah itu sebagai pusat peribadatan bangsa yang dekat dengan Allah, yaitu bangsa Israel. Teman-teman di rumah tahu nggak sih bait Allah itu seperti apa? Bentuknya tahu nggak teman-teman? Bentuknya udah tahu belum? Kalau belum, seperti ini bentuknya. Jadi kita lagi di bait Allah nih teman-teman. Jauh banget ya kayaknya. Ya, jadi sebenarnya bait Allah itu apa sih? Terus fungsinya buat apa sih, Kak? Nah, fungsi utamanya tadi sudah Kak Samuel jelaskan kan. Fungsi utamanya adalah tempat peribadatan bangsa yang dekat dengan Allah, itu bangsa Israel. Nah, terus fungsi lain dari bait Allah itu sendiri sebagai tempat korban bakaran, persembahan lah istilahnya ya, kalau kita mengenal itu persembahan tempat korban bakaran utama bangsa Israel kepada Allah. Kenapa butuh korban bakaran? Karena itulah sebagai simbol ucapan syukur bangsa Israel kepada Allah. Seperti itu. Jadi bait Allah adalah sebenarnya sebagai bentuk ucapan bangsa Israel kepada Allah itu sendiri. Berarti bait Allah ini seperti gereja kita nggak sih, Kak? Iya, kalau dari bangunannya sih enggak ya, Kak. Cuman kalau bait Allah itu sendiri
sebenarnya kan sudah sejak lama nih, sekarang mungkin sudah nggak ada nih teman-teman bangunannya. Bait Allah tuh ya udah sudah lama banget itu sudah nggak ada. Dan mungkin kalau dilihat dari gereja kita melihat bahwa Bait Allah adalah sebuah komunitas, persekutuan, perkumpulan ini. Dan gereja sendiri sebenarnya kan kalau kita memahami tidak hanya dari bangunannya saja, tapi dari persekutuannya. Seperti itu. Berarti sebenarnya Bait Allah ini mirip sama gereja ya? Kan Iya. kita beribadah di gereja, kita memuji nama Tuhan di gereja, kemudian juga ada persembahan juga di gereja. Nah, gini Kak Nathan, kalau misalkan Bait Allah itu sama dengan gereja, kan tadi Bait Allah jadi tempat bersyukur kan, tempat memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya sekarang nih, mungkin kondisinya sama kayak Bait Allah. Sekarang, dulu Bait Allah sudah hancur. Sekarang gereja pun lagi dalam kondisi pandemi, Kak Nathan. Apakah kalau pandemi kayak gini kan kita nggak boleh kemana-mana gitu. Apakah kalau kita nggak ke gereja, artinya kita nggak bisa memuji Tuhan? Sebenarnya jadi Bait Allah kan bukan tentang bangunannya saja, tadi sudah Kak Samuel jelaskan. Iya. Tetapi kan juga aktivitasnya juga. Ya memang konteks pandemi ini kita tidak bisa ke gereja ya. Tapi kan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Dan bukan berarti kita juga tidak mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Jadi sebenarnya kita juga bagian dari Bait Allah. Jadi dimanapun kita berada, misalnya ya di rumah, kita juga tetap bisa memuji nama Tuhan. Bersyukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan. Oh, berarti Bait Allah itu kita sendiri ya, Kak? Kita semua adalah Bait Allah. Oh, iya. Berarti tanpa kita harus datang ke gereja, kita bisa menjadi Bait Allah itu, bisa bersekutu dengan Tuhan juga ya, bersekutu dengan Allah. Itu di rumah gitu bisa kan? Bisa. Kalau di sekolah bisa? Bisa Ya, juga. kalau sekolah juga sih. Kalau ya di rumah Mbah gitu bisa? Bisa, dimanapun bisa. Karena Tuhan memberkati kita, mengasihi kita dimanapun kita berada. Oh, iya. Selama ada persekutuan di situ, berarti ya Kak, ada Bait Allah juga di situ. Nah, Mas Sam, Ya. aku mau tanya nih, jadi kan kita bersyukur, mengucap syukur, memuji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan kan? Iya. Terus apa sih bedanya kebaikan sama hal yang gak baik? Misalnya dalam kehidupan. Apa ya? Kalau misalnya kita marah ke orang tua itu baik nggak sih? Kalau marah ke orang tua, kayaknya enggak deh. Bukan kayaknya, memang nggak baik kan. Karena Tuhan juga nggak pengen kita marah, apalagi marah ke orang tua kan. Itu namanya durhaka. Iya sih, bener juga. Kalau misalnya kita pergi keluar rumah nggak pakai masker, itu baik nggak sih? Aduh, karena lagi pandemi gini ya Kak. Wah, kayaknya nggak baik deh. Kalau keluar rumah nggak pakai masker, nanti kita kena virus, kita sakit. Wah, bahaya banget tuh. Berarti karena berbahaya ya? Ya, nanti kita kena virus, kita sakit kan. Kita nggak ada yang mau sakit kan. Teman-teman di rumah nggak akan ada yang mau sakit. Betul sih, karena juga nggak kelihatan ya virusnya, kecil banget. Apalagi ya, kalau misalnya kita punya makanan, terus kita berbagi makanan ke teman kita, itu baik nggak? Berbagi, baik nggak ya? Soalnya kalau aku cuman punya makanan satu, masa aku bagiin ke teman? Ya masa temen cuma ngeliatin kita makan, kan nggak enak juga. Ya kan itu jatahku. Ya kan bisa dibagi. Memang harus berbagi gitu ya Kak? Ya dong, sama temen. Kenapa sih aku harus bagi sama teman? Kan kita sudah menerima berkat dari Tuhan, maka kita juga harus membagi berkat.
dari Tuhan ke sesama kita, ke teman-teman kita. Oh, itu seperti kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan ya Kak. Jadi kita harus mengembalikan itu. Berbagi dengan sesama. Oh iya. Ada satu lagi. Kalau misalnya kita makan terus kita menyisakan makanan kita nggak habis gitu, gimana sih? Menyisakan makanan nggak habis. Ya kalau nggak habis biasanya dibuang sih Kak. Tapi kan itu kan berkat Tuhan, masa dibuang? Oh iya, nggak boleh membuang makanan ya. Ya ampun. Jadi kalau makanan harus dihabiskan ya, karena itu berkat Tuhan ya. Mengucap syukur atas berkat Tuhan. Itu juga biar kita sehat ya. Bersyukur kita masih bisa makan. Ya. Banyak loh di luar sana yang tidak bisa makan. Kalau menghabiskan makanan teman gitu boleh nggak Kak? Nah, ini tergantung. Ya siapa tahu temennya memang nggak habis, jadi minta tolong bantu untuk menghabiskan daripada terbuang kan? Oh iya. Tapi kalau misalnya temannya nggak mau diminta, aku menghabiskan makanan teman gitu boleh nggak? Ya itu kan pemaksaan. Oh iya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh iya. Oke. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, aktivitas kita adalah untuk seminggu ke depan, kita akan menulis kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita keseharian. Oke. Misalnya apa? Tahu nggak misalnya contoh berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, kita masih disayang sama orang tua mungkin ya, adik-adik. Terus ya tadi kita bersyukur kita masih diberi makan dan segala macamnya. Hal-hal sederhana aja, nggak perlu kita tulis kebaikan. Aku sudah menolong orang seperti ini, ya tidak. Mungkin cara kita bersyukur artinya kita tahu bahwa Tuhan telah baik sama kita. Kayak misalnya, wah ini kita bisa bangun, lihat ke langit, wah ada pagi yang cerah. Itu salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik. Nah, adik-adik sambil bisa belajar nulis juga, sambil melihat apakah seperti apa sih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman di rumah gitu. Oke, berarti kita harus selalu bersyukur dan mengingat setiap kebaikan Tuhan ya, Kak? Ya, betul. Kita harus bersyukur senantiasa dan mengingat kebaikan Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur itu, kita juga melayani sesama, berbuat baik kepada orang lain. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Seperti itu, teman-teman. Oke. Tuhan selalu memberkati kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Oke, teman-teman di rumah. Setelah mendengarkan firman Tuhan, ini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Oke. Sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke, melalui persembahan ini kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan lagu Aku Diberkati. Nyanyi lagi ya, teman-teman. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya, ucap syukur atas berkat Tuhan.
Oke, sekarang kita akan berdoa. Doa persembahan dan doa penutup. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah. Terima kasih atas berkat-Mu. Sehingga pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk sekolah minggu bersama. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan Engkau selalu memberikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan yang telah kami berikan sehingga dapat berguna bagi pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri sekolah minggu pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon berkat dan mensyukuri berkat. Amin. Amin. Oke, untuk menutup sekolah minggu kita saat ini, kita akan menyanyikan lagu pujian Bapa Terima Kasih. Oke, sekolah minggu kita saat ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati aktivitas kita. Selamat tinggal, Dadah. sampai ketemu lagi teman-teman.